datang Bu Titin, apa kabar Terima kasih Bu? Bu Mas Edo, Ya. Alhamdulillah kabar baik. Oke, nah Bu, kalau sudah 100% submit berkas DRH, apakah otomatis menjadi ASN Bu? Nanti dulu dijawabnya. Tentunya dari media sosial BKN ternyata masih banyak sobat BKN yang bingung nih terkait teknis pengisian DRH, lalu dokumen kelengkapan dan masih banyak hal lagi yang berkaitan dengan pemberkasan dan penetapan NIP. Nah, biar nggak bingung, tonton terus obrolan kami sampai akhir dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube kami. Oke, baik. Bu Titin, kita mulai ya. Langsung pertanyaan tadi Bu, balik lagi. Emang kalau udah pemberkasan, apakah otomatis mendapatkan NIP Bu dan jadi ASN langsung? Belum tentu Mas Edo, karena memang walaupun sudah lulus sampai dengan tahap akhir, tetapi kan masih ada proses ya. Proses usul penetapan NIP yang tentunya dilakukan sesuai dengan jadwal yang dikeluarkan oleh Panselnas. Jadi artinya di dalam proses itu masih ada proses-proses selanjutnya. Karena perlu validasi, verifikasi yang dilakukan oleh instansi dan kami dari tim BKN. Oh, berarti kalau sudah pemberkasan tuh nggak otomatis jadi ASN ya Bu? Harus ada syarat-syarat atau proses lagi yang harus dilalui? Iya, betul sekali. Karena memang sesuai dengan regulasi yang ada di kita, Perban BKN nomor 14 tahun 2018 untuk petunjuk teknis PNS dan Perban BKN nomor 1 tahun 2019 Jungto Perban BKN 18 tahun 2020 petunjuk teknis P3K. Di situ ada ketentuan atau syarat administratif yang harus dipenuhi oleh calon aparatur sipil negara untuk diusulkan penetapan NIP-nya ke BKN. Oke. Nah Bu, apa aja sih informasi yang wajib diisi teman-teman nih dalam pengisian DRH CASN Bu? Jadi Sobat BKN semuanya, bahwa di dalam pengisian DRH ini tentunya teman-teman harus mengisi dulu ya di SSCASN, di RH itu harus diisi. Data-datanya harus diisi semuanya. Di situ ada data riwayat pribadi, data riwayat pendidikan, data riwayat keluarga, kemudian ada data lain yang harus diisi. Nah, silahkan nanti teman-teman semuanya mengisi melalui SSCASN, kemudian baru di-download, kemudian nanti bisa di PDF baru di-upload kembali. Nah, itu untuk pengisian DRH-nya ya. Terus SKCK sendiri Bu, itu fungsinya apa sih Bu? Nah, kalau untuk SKCK, istilahnya itu yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan itu untuk mengetahui bahwa karena di dalam ketentuan itu kan ada ya, di Super 5 poin di Perban BKN itu kan ada salah satu surat pernyataan yang menyatakan bahwa tidak pernah dihukum penjara minimal 2 tahun ya yang berkaitan dengan itu. Jadi artinya ketika sudah ada di SKCK itu, ketika seseorang tidak pernah tersangkut apapun, pasti di situ akan tidak pernah terlibat apapun di SKCK. Jadi fungsinya adalah untuk kelakuan baik ya, istilahnya seperti itu. Karena di SKCK itu terlampir dia pernah dipenjara apa belum ya Bu? Dan ya, pastinya akan terrekod di kepolisian ya, kalau pernah ada tindak kejahatan atau apapun. Nah, terus nih ada Bu, terkait surat pernyataan tidak boleh pindah selama 10 tahun. Apakah surat pernyataan ini termasuk dalam Super 5 poin tadi Bu? Kalau terkait dengan tidak boleh pindah selama 10 tahun, di dalam ketentuan kita adalah yang kita persyaratkan adalah Super 5 poin ya Mas ya. Super 5 poin sesuai yang ada di Perban BKN ya. Yang tadi kita sebutkan di situ ada lampirannya ya, untuk PNS dan untuk P3K ada sendiri. Itu Super 5 poin. Jadi surat pernyataan 5 poin itu memang harus ada. Tetapi kalau instansi mau menambahkan terkait dengan tidak boleh pindah atau surat pernyataan yang lainnya ya, bisa di dalam dokumen yang berbeda tetapi di PDF-kan dalam satu file, nanti bisa di-upload, diunggah di file yang untuk surat pernyataan 5 poin itu. Oh, berarti jika ada instansi yang menambahkan lebih dari 5 poin, itu dimungkinkan saja ya Bu? Dimungkinkan. Tapi nanti untuk proses penguploadannya itu dijadikan satu file untuk diunggah dalam satu kolomnya itu. Ya, jadi ada dua surat pernyataan ya, itu surat pernyataan 5 poin, kemudian ada surat pernyataan satu lagi diunggah dalam satu file. Itu bisa, kemungkinan memang bisa seperti itu. Oke. Nah Bu,
Kalau dalam pengisian DRH nih Bu, kan kita ada diminta dokumen-dokumen tertentu. Ada terjadi perbedaan data, seperti nama mungkin, di ijazah, KTP, atau KK. Itu mana sih Bu yang harus diisi dalam DRH-nya? Seperti itu. Di dalam ketentuan itu kita menggunakan dasarnya adalah ijazah ya. Ijazah yang digunakan sebagai dasar pelamaran. Jadi baik nama, tempat, tanggal lahir kita menggunakan ijazah. Jadi memang ada case juga ya Mas ya. Misalnya KTP-nya itu namanya disingkat, tetapi ijazahnya tidak disingkat. Yang kita gunakan dalam proses penetapan NIP adalah ijazah yang digunakan pada saat pelamaran. Oh, berarti acuannya adalah di ijazah saat melamar ya Bu? Iya. Nah, ada lagi nih Bu, kalau ternyata data-data mereka hilang, dokumennya tuh seperti mungkin ijazahnya hilang karena kebakaran, banjir, jadinya tidak bisa mengupload, membuktikan itu. Nah, itu gimana Bu Titin? Kalau untuk ijazah yang hilang, ya untuk ijazah yang hilang itu ada surat keterangan pengganti ijazah. Biasanya ketika seseorang kehilangan ijazah, tentunya kan mengurus mengurus surat kehilangan pengganti ijazah. Nah itu bisa digunakan karena itu surat keterangan pengganti ijazah itu kan ada nomor ijazah, kemudian ada diterbitkan, kemudian tentunya surat keterangan pengganti ijazah itu diterbitkan oleh pejabat yang berwenang. Kalau misalnya dalam syaratnya itu disyaratkan S1, tapi ternyata dia mengupload ijazah dengan S2-nya. Apakah itu masih boleh, Bu? Kalau di formasinya adalah S1, sementara ada yang mempunyai ijazah S2, padahal yang dibutuhkan adalah S1-nya. Nah, kita sesuai formasi, karena formasinya adalah S1, nah tentunya yang di-upload harusnya adalah ijazah S1-nya. S1-nya? Iya. Oke. Ada lagi nih Bu Titin, banyak nanya nggak apa-apa ya Bu? Nggak apa-apa, biar silakan. Oke. Dalam surat pernyataan itu yang 5 super pernyataan kan ada peserta yang nanya harus pakai materai fisik, apakah bisa pakai e-materai kayak sebelumnya? Nah itu gimana ya Bu Titin? Kalau terkait, ya memang ada 2 dokumen yang harus ada materainya ya, Sobat BKN semuanya ya. Jadi yang DRH itu kan juga harus ada materainya sesuai dengan ketentuan perban ya. Materainya, kemudian dari super 5 poin itu juga harus ada materainya dan ditandatangani. Nah untuk materai ini bisa menggunakan materai elektronik ataupun fisik. Kalau kemarin kan memang sempat ya kita ketika seleksi ya, kalau tidak salah kita seleksi itu kita dipersyaratkan untuk menggunakan e-materai semua, tetapi karena memang waktu itu ada agak down ya sistem e-materai sehingga ada kebijakan bisa menggunakan e-materai ataupun materai fisik. Jadi yang perlu dicatat juga Sobat BKN semuanya bahwa materai itu satu dokumen digunakan untuk satu materai. Jangan materai digunakan untuk satu materai digunakan untuk 2 dokumen. Jadi satu dokumen satu materai. Seperti itu ya, Mas Edo? Benar. Berarti mau e-materai atau materai fisik itu bisa semua ya Bu? Sesuai mungkin arahan dari instansinya ya. Oke. Nih, terus ada lagi nih Bu. Jika sudah submit di DRH nih, ternyata ada kesalahan dalam pengisiannya Bu, itu masih bisa diperbaiki kembali nggak sih Bu? Kalau sudah submit di DRH ya, artinya itu kan nanti akan masuk ke instansi terlebih dahulu ya. Nanti ketika ada kesalahan, kalau memang itu sudah dikirim ke BKN, kami di BKN kan akan melakukan verifikasi validasi ya terkait usul penetapan NIP. Kami akan mencocokkan nih dokumen yang diupload dengan data usulan yang diinput di SIASN. Ketika ditemui ada DRH misalnya atau dokumen lainnya yang tidak lengkap, kami akan masih bisa mem-BTS-kan. Artinya by system akan di-BTS-kan dengan diberi keterangan BTS-nya apa-apa tidak sesuai, kembali ke instansi. Instansi nanti akan memperbaiki. Ketika diperbaiki nanti baru bisa kami verval kembali. Verval kembali ya. Iya. Oke. Nah, kita nih Bu sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan dari media sosial dan akan kita rangkum dalam satu video nih yang bernama segmen Emang Boleh Tanya-Tanya Sul. Oke, berikut adalah videonya. Baik, Bu Titin, pertanyaannya,
Selamat sore Min, izin bertanya, jika surat sehat rohani di RSUD namun status dokter yang menandatangani masih SIP belum NIP, apakah tidak masalah? Karena instansi saya menjawab tergantung pengajuan di BKN. Nanti mempermasalahkan atau tidak ya Min? Gimana tuh Bu? Untuk terkait dengan surat keterangan sehat jasmani rohani ya Mas, bahwa itu yang dikeluarkan, yang ditandatangani ya oleh dokter yang berstatus PNS dan dokter yang bekerja di unit pelayanan kesehatan pemerintah. Artinya kalau tadi disampaikan oleh pertanyaan ini bahwa dia dari RSUP ya, itu berarti kan rumah sakit umum pemerintah. Rumah sakit umum Jadi artinya bisa. Masih dibolehkan ya berarti ya Bu. Sobat BKN, untuk surat kesehatan jasmani dan rohani bisa dikeluarkan oleh dokter yang berstatus PNS yang mempunyai NIP dan juga dokter-dokter yang bekerja di unit pelayanan kesehatan pemerintah. Begitu ya Bu Titin? Iya. Pertanyaan kedua nih. Maaf Min, izin bertanya, apakah hasil tes kesehatan dapat mempengaruhi kelulusan pemberkasan? Misal, tekanan darah saya tidak normal, tapi hasil pemeriksaan dikatakan cakap atau sehat. Apakah akan menjadi permasalahan? Itu suket ya, surat keterangan sehat jasmani ya. Jadi sesuai dengan ketentuan yang ada bahwa surat keterangan sehat jasmani itu dikeluarkan oleh dokter tadi ya. Artinya surat keterangan yang dikeluarkan oleh dokter itu bisa kita gunakan ya Pak ya, bahwa dokter sudah memeriksa, kemudian dia dinyatakan sehat, cakap jasmani kan, artinya itu tidak bermasalah karena tidak ada catatan-catatan khusus ya. Berarti masih dianggap mampu dan cakap jasmani rohaninya. Nah, ada lagi nih Bu Titin, Min, kalau saya disabilitas, surat kesehatannya seperti apa ya? Kalau surat kesehatan itu kita persyaratannya adalah sehat jasmani dan rohani ya Pak ya. Jadi secara umum dalam pemberkasan penetapan NIP ini yang dipersyaratkan secara administrasi adalah kesehatan jasmani dan rohani. Artinya sama dengan apa yang berlaku untuk yang non disabilitas. Berarti masih surat kesehatannya perlu apa tidak usah Bu untuk yang disabilitasnya? Harus Mas, karena Harus kan juga memang ya? di perban kita berbunyi bahwa syarat usul pemberkasan penetapan NIP itu ada beberapa ya. Tadi ada pas foto, kemudian ada ijazah dan transkrip nilai, Pas foto, kemudian ada isi DRH, Isi DRH. kemudian ada SKCK, surat keterangan sehat jasmani rohani, kemudian ada surat super 5 poin, kemudian bebas nafsa, kemudian ada SPRP. Nah itu yang harus dipenuhi Dipenuhi semuanya. Oke. Iya. Baik, Sobat BKN, berikut tadi penjelasan dari Ibu Titin ya terkait pemberkasan DRH. Pertama, Sobat BKN harus memenuhi syarat-syaratnya dulu tadi ya Bu, seperti ada pas foto berlatar warna merah, transkrip nilai dan ijazahnya ya Bu, terus ada pengisian DRH, 5 pernyataan super tadi ya Bu, super 5 poin, SKCK, dan surat keterangan sehat jasmani, rohani, serta bebas nafsa ya Bu. Oke, sekarang kita akan masuk ke proses dan persyaratan penetapan NIP CASN. Bagaimana proses penetapan NIP CASN mulai dari instansi ke BKN dan sebaliknya hingga ke peserta? Iya, baik. Usul penetapan NIP ya ke BKN, baik untuk instansi pusat ataupun instansi daerah, tentunya dari instansi sudah menyiapkan ya teman-teman Sobat BKN sudah mengisi DRH, selesai kemudian baru akan dilanjutkan dengan usul penetapan NIP-nya. Tentunya semuanya yang melakukan ada dari instansi. Ketika proses DRH itu sudah selesai, instansi akan melakukan verifikasi terlebih dahulu ya, verbal terhadap dokumen-dokumennya tersebut sebelum nantinya submit ke BKN secara sistem di SIASN ya. Nah, ketika instansi sudah submit ke BKN, nanti kami dari tim BKN baru akan bisa melakukan verifikasi validasi usul penetapan NIP yang dilakukan oleh instansi. Nah, tentunya di dalam kami melakukan verbal itu kami akan mencocokkan, memverifikasi validasi dokumen yang diunggah tadi dengan data usul yang diinput di SIASN ini sesuai atau tidak. Kalau data dokumen dan data usulnya itu sesuai, tentunya kami akan MS-kan sehingga kami akan segera terbitkan menjadi NIP-nya ya, terbitkan pertek NIP-nya.
kalau itu misalnya ditemui ada bahan yang tidak sesuai BTS ya, bahan tidak sesuai, itu akan kami kembalikan by system melalui SIASN. Nanti instansi akan melengkapi, setelah dilengkapi baru dikirim kembali ke kami akan verify kembali. Nanti ketika sudah semua dokumennya itu sesuai, kita MS, kemudian kita pertekin NIP-nya. Secara sistem ketika sudah dipertekin NIP, nanti ada tanda tangan, setelah ditandatangani nanti baru instansi segera dapat menindaklanjuti untuk melakukan pengangkatan sebagai CAS. Oke, nah pertanyaan lanjutan nih Bu, dokumen apa saja sih yang menjadi syarat utama untuk penetapan NIP? Baik, jadi Sobat BKN semuanya, dokumen untuk pemberkasan usul penetapan NIP itu ada beberapa ya. Yang pertama tadi pas foto belakang merah, kemudian ijazah dan transkrip nilai yang digunakan pada saat melamar, kemudian ada super 5 poin, itu ditandatangani ya dan bermeterai, kemudian ada SKCK, ada surat keterangan sehat jasmani, surat keterangan sehat rohani, kemudian ada surat keterangan bebas nafsa, ya kan? Kemudian ada SPRP itu nanti dari instansi ya, surat rencana penempatan pegawai. Jadi ada beberapa dokumen yang memang itu harus dilengkapi. Oke Bu. Nah Bu Titin, selama tahap proses usul NIP nih, masih bisa nggak sih menggugurkan status kelulusan peserta Bu? Iya, jadi kemungkinan itu masih ada Mas Edo. Jadi kemungkinan masih ada yang bisa menggugurkan. Apa aja sih Bu kemungkinan yang menggugurkan status kelulusan peserta itu? Jadi Sobat BKN semuanya ya, jadi tentunya bagi kalian yang sudah dinyatakan lolos ini tentunya tadi sudah disampaikan dari awal ya Mas Edo ya, bahwa semangat ya, selamat ya, sudah barangkali sudah ada yang syukuran, tetapi memang masih ada proses lagi yang harus dilalui, yaitu penetapan NIP, apakah bisa ditetapkan NIP-nya atau tidak. Kalau itu semuanya memenuhi persyaratan sesuai dengan yang disyaratkan di dalam regulasi, jadi tentunya akan kami tetapkan. Tetapi ada ketentuan dari Permenpan RB ya, peraturan Menpan nomor 6 tahun 2024 tentang pengadaan calon aparatur sipil negara. Di situ disebutkan bahwa di salah satu pasalnya, pasal 54 ayat 1 Permenpan nomor 6 tahun 2024 bahwa PPK dapat membatalkan kelulusannya apabila ditemui beberapa hal ya. Satu misalnya calon pelamar itu mengundurkan diri. Itu kan bisa PPK membatalkan kelulusannya ya, karena tentunya ketika mengundurkan diri itu kan ada alasannya ya, kenapa mundur, seperti apa. Kemudian yang kedua, dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang telah ditentukan. Jadi ini instansi bisa menganggap bahwa dia dianggap mengundurkan diri karena kan ada batas-batasnya waktu ya. Kemudian selanjutnya adalah terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan penetapan kebutuhan yang dikeluarkan oleh Menpan. Kemudian satu lagi ada juga tidak memenuhi persyaratan seleksi atau meninggal dunia. Nah itu memungkinkan untuk tidak bisa dianggap. Lolos lagi ya. Nah, Sobat BKN, sudah jelas ya pembahasan tentang pemberkasan dan penetapan NIP ini. Ingat, teman-teman bisa nggak lolos loh dalam pemberkasan ini karena satu, mengundurkan diri, dua, dianggap mengundurkan diri karena tidak melengkapi dokumen sampai batas waktu yang ditentukan, tiga, karena kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang ditentukan oleh Menpan, empat, tidak memenuhi syarat seleksi, dan kelima karena meninggal dunia. Begitu ya Bu Titin? Betul. Baik, terakhir nih Bu Titin, sebelum kita akhiri, kita main games dulu ya. Nanti saya akan sebut beberapa pernyataan, Ibu Titin yang akan menjawab fakta atau opini. Siap Bu? Siap. Oke, pertama, pengisian daftar riwayat hidup di SSCASN berkas yang sudah diunggah dan finalisasi tidak dapat diubah lagi. Fakta atau opini? Opini. Kenapa tuh Bu? Ya, karena kan untuk DRH, isian DRH itu kan itu nanti masih masuk ke
ke instansi ya. Jadi instansi nanti akan melakukan verba, kemudian baru disubmit ke kami BKN. Nah, nanti ketika sudah di BKN, ketika kami temui misalnya di DRH itu, misalnya ada salah satu dokumen yang belum salah tempat, salah kamar, nanti kami akan bisa BTS-kan melalui by system, ataupun misalnya ada satu dokumen yang menguploadnya keliru misalnya. Nah, ini kami akan konfirmasikan ke instansi BTS. Jadi bisa BTS, by system nanti akan dilengkapi oleh instansi. Oke. Baru dikirim kembali ke BKN. Baru dikirim. Iya. Pertanyaan kedua nih Bu. Penetapan NIP dilakukan oleh masing-masing instansi tempat calon ASN melamar. Opini atau fakta? Opini ya, Opini. karena untuk penetapan NIP itu yang menetapkan NIP adalah BKN, Mas. Oh, penetapan. Jadi usulannya adalah dari instansi. Instansi mengusulkan ke BKN, nanti yang menetapkan NIP-nya adalah BKN. Oke. Terakhir nih Bu. Proses penetapan NIP oleh Direktorat Pengadaan dan Kepangkatan BKN lebih cepat dengan adanya digitalisasi sistem pemberkasan. Fakta atau opini? Fakta. Fakta. Karena Kenapa tuh, Bu? memang digitalisasi ini akan mempercepat ya, mempermudah, mempercepat kita dalam proses verifikasi validasi, karena kita tidak bisa melakukan dimanapun pekerjaan itu ya, karena kalau dulu masih dengan non digitalisasi masih sama berkas, artinya itu kan akan memakan waktu lama, jadi lebih efisien, lebih cepat, sehingga bisa prosesnya akan lebih cepat. Lebih satset berarti ya Bu? Satset. Satset, oke. Baik, Bu Titin, terima kasih sudah hadir di BKN Talk. Sebelum penutupan, terakhir nih Bu, ada pesan nggak sih untuk calon ASN, pelamar, atau instansi yang melakukan pemberkasan ini? Oh, ya. Baik, terima kasih Mas Edo dan sobat semua BKN bahwa saat ini kan masih proses pengisian DRH ya untuk CPNS. Nah, artinya teman-teman semuanya, sobatku semuanya untuk mencermati dokumen apa saja yang memang harus dilengkapi. Ini sebagai dasar nanti untuk diusulkan penetapannya ke BKN. Artinya dokumen-dokumen yang sobat semua upload dan unggah itu kalau sesuai dengan yang dipersyaratkan tentunya akan memudahkan kita juga untuk proses penetapan NIP-nya. Juga mungkin bagi kawan-kawan dari instansi baik pusat ataupun daerah juga kami mohon kerjasamanya di dalam usul pemberkasan penetapan NIP-nya ini agar sesuai dengan waktu yang sudah dijadwalkan oleh Panselnas. Seperti itu ya Mas Edo ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Titin atas Sama-sama, pesannya. Mas Edo. Nah, untuk Sobat BKN, sudah paham kan betapa pentingnya untuk pengisian DRH dan penetapan NIP? Mudah-mudahan Sobat BKN semua bisa lulus ya, diberi kelancaran dalam